Selamat pagi pemirsa. Bukannya semakin terang benderang, persoalan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan justru semakin buram. Penanganan dan penyelesaian perkara yang sempat menghebohkan rakyat itu malah anti klimaks, tidak jelas juntrungannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 13 April 2023 dengan tema Pepesan Kosong Transaksi Janggal bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudentius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Sehat sih, tidak kosong juga. Tidak kosong. Ini kalau bicara pepes sebetulnya agak kurang pas karena kita di bulan suci Ramadan, memang bulan puasa. Tapi menarik nih ketika diberi judul Pepesan Kosong Transaksi Janggal. Sebelum kita bahas itu, Bang Gauden, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Anda bisa lihat di hadapan Anda, pemirsa. Ini adalah headline Media Indonesia terkait dengan KPK. Dewan Pengawas KPK diminta tegas. Maksudnya tegas itu seperti apa, Bang Gauden? Ya, ada dua persoalan yang saat ini dihadapi oleh KPK. Yang pertama itu terkait dengan Direktur Penyelidikan yang dikembalikan oleh KPK ke Polri, instansi induknya, Polri. Saat ini kasusnya masih ditangani oleh Dewan Pengawas. Yang kedua itu dugaan bocor berita acara yang terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian SDM. Saat ini juga sedang dibahas di Dewan Pengawas. Itu kan dua-duanya itu terkait dengan kode etik. Kita tahu bahwa persoalan kode etik ini memang menjadi persoalan yang terus-menerus terjadi di KPK. Karena itu Dewan Pengawas KPK itu diminta untuk tegas. Nah, mengapa berulang terjadi dugaan pelanggaran kode etik itu? Antara lain itu ditenggarai karena sanksi yang diberikan itu tidak pernah memberikan efek jera gitu ya. Paling banter itu ya teguran, sanksi teguran gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kita bicara tegas itu kemudian misalnya berujung kepada pencopotan begitu, Bang. Itu kan apa tidak berlebihan atau seperti apa sebetulnya? Bukan soal berlebihan atau tidak berlebihan, tapi yang pertama-tama dilakukan itu apakah sesuai aturan atau tidak. Yang kedua itu apakah memenuhi rasa adil soal etik oleh masyarakat atau tidak. Gitu. Jadi kalau keadilan etik itu jauh dari rasa keadilan etik masyarakat itu tentu ada satu persoalan yang serius di situ. Kita tunggu berarti seperti apa kelanjutan dari hasil, terutama kita tunggu hasilnya ya. Kemarin sudah ada pemeriksaan ya, Bang, ya, dari Dewan Pengawas kepada para pimpinan KPK terkait dengan pengembalian Direktur Penyelidikan Brigjen Endar. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Kita ke halaman 2 di halaman dalam harian Anda, pemirsa. Penolakan banding Sambo diapresiasi. Kemarin ini kita dengarkan hasil sidang banding ya, Bang, ya, di Pengadilan Tinggi, dan sebenarnya bukan hanya Sambo ya, sekian terhukum yang lain itu juga ditolak bandingnya. Ini kenapa kemudian banding Sambo ini diapresiasi, Bang, ketika ditolak? Ya tentu ada yang mengapresiasi, ada juga yang menyesalkan. Yang menyesalkan itu pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara ini kan. Pasti menyesalkan kenapa ditolak. Tetapi lagi-lagi yang kita berbicara tentang rasa keadilan masyarakat, justru masyarakat yang memberikan apresiasi pada putusan banding ya. Masih ada sih kasasi, masih ada peninjauan kembali. Tentu kita berharap hakim pada setiap tingkatan itu memberikan rasa keadilan masyarakat. Dua pengadilan pertama dan banding itu dirasakan oleh masyarakat sudah berpihak pada kebenaran. Jangan sampai kebenaran itu terkubur pada tingkat atasnya. Tapi kan sudah tidak ada almarhum Altijo Adkotsar di Mahkamah Agung, kita masih bisa yakin, Bang, bagaimana keputusannya misalnya kalau sampai ke Mahkamah Agung itu kemudian tetap linier dengan putusan di bawah. Harus
merasa yakin sampai ada keputusan lain yang dirasakan oleh masyarakat itu kan. Oke, kita harus tetap praduga tidak bersalah juga ya, semacam itu bisa dipakai. Ya maksudnya sih praduga bersalah ya. Tetap bersalah ya, begitu ya. Dalam hal ini sebaliknya. Kita tunggu nanti seperti apa, apakah memang ada kelanjutan dari kasus Sambo dan teman-teman ini atau tidak. Kita ke berita berikutnya di halaman 4 ini di kolom hukum. Komite TPPU harus bersifat independen. Komite Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini Komite TPPU itu bagaimana bisa independen, Bang? Kan ada anggotanya misalnya dalam hal ini Menteri Keuangan di dalamnya. Bagaimana, Bang Godin? Ya memang ini komite yang dibentuk oleh keputusan Presiden, perintah undang-undang, dan di dalam komite itu ex officio ketuanya itu adalah Menteri Menko Polhukam, ya. Dan anggotanya dari sekian banyak menteri ada sekitar 16 ya, 16 orang yang menjadi anggota itu. Salah satunya itu adalah Menteri Keuangan. Nah, penyelesaian kasus yang akan dibahas di editorial itu kan kasus 349 triliun yang pertama kali dilontarkan oleh Mahfud MD. Pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan di dalam komite Satgas Komite TPPU. Padahal di dalam undang-undang TPPU itu kan penyelesaian itu dari TPPU, Komisi TPPU itu diselesaikannya itu ke aparat penegak hukum. Gitu ya. Kita harus katakan Satgas Komite ini bukanlah aparat penegak hukum, karena itu tugasnya itu jangan sampai mengaburkan apa yang sudah terang benderang. Kalaulah tidak terang benderang persoalannya, mestinya jangan dulu diumbar kepada publik yang memberi kesan menyudutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kesan itulah yang kuat saat ini di dalam masyarakat. Sri Mulyani itu ditempatkan seolah-olah sudah bersalah, padahal tidak sama sekali. Nah itu pertanyaannya, Bang, di dalam berita ini, dan kita langsung ke editorial ya. Editorial juga kan menyoroti kasus 349 triliun dan di dalam editorial diberi judul pada pagi ini pepesan kosong transaksi janggal. Masalahnya begini, Bang Godin, kan di Indonesia ini saya bilang saya lah ya, saya tidak mau mengatakan rakyat, tapi saya itu cenderung langsung mengatakan bahwa kalau itu masih dugaan pun, itu saya sudah mengatakan itu pasti ada kesalahan. Walaupun dibuktikan tidak salah, saya sudah berpikir bahwa itu pasti salah. Nah, tetapi ketika kemudian kelihatannya 349 ini akhirnya malah pepesan kosong, itu bagaimana kita bisa menerimanya, Bang? Ya, bagi saya pribadi ya, di sana itu ada persoalan harkat dan martabat seorang pejabat negara yang bernama Sri Mulyani. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Di dalam konstruksi kasus ini, seakan-akan telah terjadi korupsi di Kementerian Keuangan yang melibatkan anak buahnya Sri Mulyani. Kemudian di dalam perjalanan waktu, penjelasan yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu kan berubah-ubah. Yang semula dikatakan ada dugaan korupsi, kemudian ada dugaan pencucian uang. TPPU. Sekarang ini sudah ada kesepahaman bahwa data yang digunakan oleh Menko Polhukam maupun Sri Mulyani ini Menteri Keuangan itu datanya sama, hanya cara melihatnya yang berbeda. Penyajiannya. Nah, kenapa tidak dibicarakan dulu untuk menyamakan cara melihatnya? Toh Sri Mulyani di dalam komite TPPU itu anak buahnya. Anggota juga. Anak buahnya Mahfud MD. Kenapa tidak dipanggil sih? Iya, ini memang menjadi apa ya? Saya jujur masih juga bingung sebenarnya yang benar tuh yang mana tuh. Dan kalau bicara dengan banyak orang, mereka juga jadi bingung. Ada yang yakin bahwa ini benar nih korupsi, sekarang diumpetin. Tapi ada juga yang yakin itu hanya karena ada motif-motif lain, motif politis mungkin. Nah itu bagaimana, Bang? Tapi satu yang pasti, Leo, ketika pertama kali diungkapkan kasus mula-mula itu kan 300 triliun ya. 300 bulan. Kemudian berkembang menjadi 349 triliun. Masyarakat geram gitu kan. Kemiskinan terus mendalam gitu ya, mendalam gitu kemiskinan, tetapi kok tega-teganya korupsi. Karena di penjelasan awal itu kan korupsi, dugaan korupsi 349 triliun
ini kasus terbesar pada abad ini, gitu kan? Sehingga guncanglah Republik ini. Tapi toh dalam perjalanan waktu dengan penjelasan Sri Mulyani yang sangat-sangat sistematis dan logis, bisa dipahami oleh semua masyarakat. Seperti berbalik arah sekarang. Karena itu editorial mengatakan mestinya sesama pejabat negara itu berbicara baik-baik di dalam, diselesaikan di dalam, sebelum diungkapkan keluar gitu. Kita akan bedah atau kita akan bahas itu ya Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 13 April 2023. Pepesan kosong, transaksi janggal. Pepesan kosong, transaksi janggal. Bukannya kian terang benderang, persoalan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan justru semakin buram. Penanganan dan penyelesaian perkara yang sempat menghebohkan rakyat itu malah anti klimaks. Tidak jelas juntrungannya. Ketika Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya transaksi janggal ratusan triliun rupiah di lingkungan Kemenkyu pada 8 Maret lalu, publik terkaget-kaget. Saat itu, Mahfud menyebut nilainya 300 triliun rupiah. Masyarakat marah, geram, terlebih karena ruang publik sedang disesaki berita banyaknya pejabat Kemenkyu yang berharta tak wajar. Di lain sisi, masyarakat juga senang, girang, karena ada menteri yang berani membeberkan transaksi mencurigakan tersebut. Ada harapan begitu kuat agar ia ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang tegas untuk menindaki pihak-pihak yang terlibat. Tapi harapan itu nyatanya salah alamat. Yang terjadi, kasus transaksi mencurigakan di Kemenkyu justru menjadi ajang silang pendapat antar pejabat. Mahfud di satu pihak berhadapan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di pihak yang lain. Mahfud bersikukuh bahwa ada penyimpangan serius dalam transaksi tersebut. Meski kemudian menegaskan bahwa bukan korupsi tetapi tindak pidana pencucian uang yang terjadi, tetap saja ada dugaan kelancungan hebat di sana. Pada rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR pada 29 Maret, Mahfud bahkan menyebut apa yang disampaikan Sri Mulyani sebelumnya di Komisi 11 jauh dari fakta. Sri Mulyani menjelaskan, dari 349 triliun rupiah transaksi yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sejak 2009 hingga 2023, hanya 3,3 triliun rupiah yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkyu. Itu pun masih perlu pendalaman karena transaksi termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, dan jual beli rumah. Begitulah dua pejabat beda pendapat. Celakanya, keduanya berada di bawah payung yang sama. Sama-sama di Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Mahfud sebagai Menko Polhukam menjabat ketua dan Sri Mulyani sebagai Menkyu menjadi anggota di komite itu. Celakanya lagi, perbedaan pendapat itu berangkat dari data yang sama. Data dari PPATK. Itu pula yang diakui Mahfud dan Sri Mulyani ketika dipertemukan di Komisi 3 2 hari lalu. Yang berbeda cara membacanya, metode mengklasifikasinya, sehingga apa yang disajikan ke publik juga berbeda. Beda membaca data adalah hal yang normal. Yang tak normal ialah ketika perbedaan itu tak lebih dulu diselesaikan secara internal, tapi langsung diumbar ke khalayak. Bukankah Mahfud bisa dengan sangat gampang berkoordinasi dengan Sri Mulyani sebelum mengumbar adanya dugaan transaksi janggal? Kenapa dia langsung membeberkan data transaksi yang ternyata tak lebih dari pepesan kosong itu? Kita khawatir kecurigaan anggota Dewan bahwa Mahfud punya motif politik benar adanya. Seorang pejabat negara, terlebih sekelas menteri, pantang asal berucap karena setiap ucapan yang keluar dari mulutnya akan selalu berdampak. Pejabat mesti berhati-hati dalam berbicara, apalagi jika menyangkut masalah yang sangat sensitif. Pejabat tidak boleh berlaku semaunya, tak bisa ngomong duluan urusan belakangan. Sembarangan bicara dapat menggerus kepercayaan rakyat dan itulah yang terjadi dalam kasus transaksi mencurigakan ini.
kredibilitas Kemenkyu yang terlanjur dicap buruk akibat perilaku buruk sejumlah pejabatnya menjadi semakin buruk. Butuh waktu lama, perlu usaha ekstra untuk mengembalikan kepercayaan itu. Harus kita katakan, rakyat kecewa dengan babak-babak akhir drama transaksi mencurigakan yang digaungkan Mahfud. Wajar pula banyak yang menolak dan tak lagi berharap dengan langkah Mahfud membentuk satuan tugas guna mengusut transaksi janggal 349 triliun rupiah itu. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sebelum kita berdialog, Bang Gaudens, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV Indonesia. Ya Pak Saud, ini 349 triliun sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu oleh Menteri Keuangan, ada rinciannya. Kita juga masih belum tahu ya, maksudnya apakah itu sudah cukup lengkap atau cukup detail atau seperti apa. Tapi kelihatannya sejauh ini orang melihat, jadi kelihatannya 349 ini bukan kasus ya, atau kalaupun ada kasus sebagian tapi sudah ditangani sebetulnya dan sedang dalam proses. Kalau Anda lihat, apakah kemudian akhirnya 349 triliun ini menjadi pepesan kosong atau menjadi sesuatu yang sebenarnya berguna untuk memberantas korupsi atau penyalahgunaan wewenang, Pak Saud? Iya, sekali lagi kan kalau kita bicara pemberantasan korupsi itu kan paling minim kan dia harus punya 3 syarat ya. Yang disebutnya transparansinya, baru kemudian dari sana ada akuntabel. Akuntabel itu pasti harus ada detail-detail. Akuntingnya kalau diantaranya gitu sih. Kalau saya selalu bilang kan by name by address itu jelas kalau laporan PPATK. Di bagian akhir setiap laporan PPATK selalu tertulis semua instansi yang dimintai melaporkan harus memberi feedback. Ya, baru yang ketiga adalah selain tadi transparan, akuntabel, yang berikutnya adalah bebas dari konflik kepentingan. Di 349 ini kelihatannya 3 hal itu ada masalah. Ya kan? Mulai dari transparansinya, accountability-nya, kemudian konflik of interest-nya. Ini kan konflik of interest kan ujung-ujungnya pasti nanti korupsi. Jadi maksud saya, kalau kita lihat dari sisi koordinasi lah katakan, itu yang disebut jangankan di komite ya, di luar komite itu kan sebenarnya ada forum lagi yang disebutnya komunitas intelijen. Jadi semua badan-badan negara yang ada unit intelijennya, mereka mempunyai institusi yang disebut komunitas intelijen. Jadi di luar dari komite ini saja, kalau intelijen itu kan day by day, Anda harus bekerja day by day. Jadi kalau intelijen bea cukai, intelijen negara, kepolisian, dan kalau mereka bekerja dengan baik, ini mestinya tidak terjadi. Karena ini kan 2009 sampai 2023. Jadi saya sependapat dengan editorial, ada masalah memang di perihal secara sederhana soal manajemen bernegara. Baru kemudian ada indikasi-indikasi konflik of interest dalam pengertian di luar dari interest menyelesaikan angka yang tidak jelas itu. Baru mismanagement dan seterusnya, kira-kira gitu, Bung Leo. Ini kalau nanti misalnya bisa terang benderang ya, bahwa ada kurang bicara, ada kurang koordinasi, mungkin dari 349 triliun itu memang ada kasus tapi tidak sebesar itu. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, Pak Saud, dan bagaimana mencegah hal serupa terjadi kalau ternyata ini adalah hasil dari kurang komunikasi, kurang koordinasi yang ada di para pejabat negara kita, Pak Saud? Ya, ini kan di bawah satu koordinasi yang saya bilang tune at the top-nya kan presiden, gitu ya. Jadi artinya dengan angka yang begini besar dan kita tahu indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 40 ke 34, ini wajar saja kalau publik menjudge, karena biasanya publik itu lebih wisdom, karena publik itu biasanya dia transparan, dia apa yang dia pikirkan dia tulis di WhatsApp-nya dia tulis di Twitter-nya dia.
Publik itu lebih accountable sekarang ini karena sembarangan ngomong juga dilaporin ke polisi gitu kan. Nah, publik tidak punya conflict of interest. Jadi wisdom crowd yang disampaikan oleh publik kita harus juga paham karena memang ada dua institusi, katakan 3 institusi yang tidak diorkestra secara baik oleh kepala negaranya. Ini kan bermula dari situ sebenarnya. Jadi maksudnya Presiden harus memastikan koordinasi komunikasi antar para bawahannya atau pembantunya ini lebih baik di hari-hari ke depan, begitu Pak Saud? Iya, terutama karena ini kita bicara bendahara negara. Ini kalau Ibu Sri Mulyani nggak kerja, kita ini susah. Pada bagian lain kita harus check and balance Ibu Sri Mulyani. Makanya waktu berawal-awal itu kan saya bilang, di angka 349 ini yang harus bertanggung jawab secara besar sebenarnya Sri Mulyani, karena memang sudah dilaporkan oleh PPATK. Saya berpikir jangan-jangan setiap ada laporan Ibu Sri Mulyani menyelesaikan, tapi mungkin nggak kirim feedback. Sehingga kemudian PPATK kirim lagi, mana kasus yang ini, dia akumulasikan dari tahun 2009. Sesuai dengan permintaan yang saya bilang tadi, setiap surat PPATK itu di bawah, paling bawah itu ada tulisan. Apa yang Anda lakukan, apa yang ini Anda harus beritahu kita. Mungkin bisa jadi laporan itu tidak masuk, ya, dan kita juga harus detail kronologis penyelesaian dilakukan Ibu Sri Mulyani seperti apa, detail-detailnya. Itu yang kita kan belum nyampe ke sana. Iya. Oke, kita harap memang ada koordinasi lebih baik, karena kalau tidak, sejujurnya saya khawatir Pak Saud ini bisa melemahkan semangat anti korupsi juga. Kalau kemudian ini kan semacam cerita gadis kecil bertudung merah itu Pak, yang suka teriak serigala, serigala, tapi tidak ada. Ketika benar-benar ada serigala, akhirnya orang tidak percaya lagi dan dia dimakan serigala itu. Jangan sampai semangat melawan korupsi jadi tergerus gara-gara ini ya Pak Saud ya? Iya, dan cerita yang Bung Leo sampaikan itu sering saya dongengkan tuh selama di KPK saya, karena itu. Oke. Itu soal integritas gitu. Baik. Kita tunggu berarti kelanjutan dari kasus ini. Sementara ini terima kasih mantan pimpinan KPK Saud Situmorang sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Saud. Ya, pagi. Singkat dulu Bang Gordon sebelum kita jeda, kalau melihat kasus ini sampai saat sekarang, apa yang kita bisa pelajari sebetulnya Bang? Ya, yang dikatakan Pak Saud soal orkestrasi ya, harus ada konduktor di sana yang disebut presiden dalam sebuah negara. Kalau setiap orang yang memainkan alat musik itu suka-sukanya, bunyikan sendiri, bunyi nada yang dihasilkan adalah nada sumbang gitu kan. Tidak sambung ya. Itulah yang terjadi pada hari ini. Bagaimana koordinasi di antara lembaga-lembaga negara, di antara para pembantu presiden itu begitu buruknya. Diselesaikan, dibicarakan dulu keluar, setelah mendapat reaksi baru diselesaikan ke dalam. Kenapa tidak diselesaikan ke dalam dulu, baru bicara keluar, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Ini kan kadung gaduh ini. Ya, yang membuat orang juga bingung, beberapa teman mengatakan ke saya, persepsi mereka kepada Menko Polhukam, kepada Menteri Keuangan, itu sejauh ini mereka orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang bersih. Dan mereka jadi bingung teman-teman ini, bahwa loh ini kok orang bersih, kok malah jadi semacam berbeda pandangan di depan umum pula. Nah itu bagaimana Bang? Saya juga memiliki persepsi seperti itu Leo. Saya selalu beranggapan dan akan tetap beranggapan bahwa Mahfud ini orang baik. Mungkin pasokan datanya yang kurang baik gitu. Karena itu pantas kalau ada yang mengatakan ada motif politik di balik semua ini. Akhirnya jadi ada kecurigaan itu. Tetapi saya harus katakan bisa saja Mahfud juga mendapatkan data yang berbeda atau memberikan tafsiran atas data terjemahan yang data itu sama dengan Sri Mulyani tapi berbeda cara menafsirkannya. Sehingga menimbulkan kegaduhan. Kalau saja Mahfud sebelum berbicara itu bertemu dengan Sri Mulyani, mungkin lain ceritanya. Tetapi kita tahu kan Mahfud ini adalah seorang pendobrak, dia tidak punya kepentingan apa-apa, selalu bicara apa adanya, sehingga dipercaya orang kalau Mahfud sudah bicara pasti tuntas pada akhirnya. Gitu. Bagaimana dampak dari peristiwa ini kepada satu hubungan antar lembaga Bang, antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam? Lalu yang paling penting yang kedua, bagaimana dampak dari peristiwa ini kepada kepercayaan masyarakat dan juga semangat anti korupsi? Kita bahas di bagian berikut selepas jeda, dan bisa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Godes mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan transaksi janggal ini. Kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Ipung. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Rio, pagi Bang Gejon. Aduh. Selamat pagi Bu Ipung. Bagaimana Bu? Saya merasa Indonesia ini kayak negara, negeri dongeng ya Bang ya. Saya masih ingat apa yang saya katakan pertama kali Pak Mahfud mengatakan 300 triliun ada transaksi janggal di Menteri Keuangan. Saya katakan apa? Dan setelah dibantah oleh Bu Menteri, saya bilang begini, kalau memang rakyat biasa yang bicara mungkin sudah ditangkap sama Bapak Polisi atau Kabar Reskrim karena dianggap membuat gaduh. Nah sekarang ada yang berani nggak tangkap Pak Menko? Nah sekarang rakyat apa mau percaya siapa? Pak Menko, Ibu Menteri, atau Pak Ivan? Kayaknya semuanya orang udah nggak bisa dipercaya lagi. Saya ingin, kalau emang ini tidak, kalau ini hanya cuma pepesan kosong, saya minta Bapak Kapolri atau Bapak Jokowi turun tangan. Periksa nih orang ketiganya, siapa yang benar. Kasihan negara, kasihan rakyat Bang. Rakyat nggak bodoh-bodoh amat Bang. Saya melihatnya begini Bang. Atau ya Bu Ipung, atau jangan-jangan mungkin 3 orang ini tidak bermasalah, tapi orang-orang di sekitarnya jangan-jangan ya Bu Ipung ya? Begini Bang, kalau saya menduganya memang 3 orang ini tidak bermasalah Bang. Tapi saya melihat pertemuan ketiga kemarin yang lengkap dengan Kabar Reskrim sama Jaksa Agung. Saya itu hanyalah seremonial Bang, sudah selesai di belakang layar. Jadi jangan ribut lagi ya, nanti kalau pertemuan di Komisi 3 kita damai aja. Kayak kita udah nggak percaya Bang, negeri ini udah negeri rusak kayaknya. Mohon maaf ya Bang, makasih. Iya, terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kelihatannya sudah mulai ada yang nggak percaya nih Bang Godes. Tapi kita coba bertanya lagi ke pemirsa Metro TV berikut. Ada di Medan, Sumatera Utara, ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Suhardi. Pagi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda Pak. Bagaimana Pak? Ini transaksi janggal ini kelihatannya jadi pepesan kosong atau pepesan yang bisa dinikmati dengan enak ini. Bagaimana Pak Sukiwi? Ya, awalnya ini rakyat semua menanti-nanti. Karena apa? Semua rakyat sudah kagum lihat Pak Mahfud. Wah, Indonesia muncul seorang yang idealis, yang berani. Ya, di mana dia katakan bahwa Indonesia di masa sekarang ini adalah yang paling korup. Kemudian dia katakan lagi, kalau dana pertambangan itu tidak ada celah korupsi, maka setiap rakyat, setiap keluarga tidur di rumah aja nggak usah kerja, bisa dapat 20 juta. Sebulan. Kemudian lagi muncul ada dana janggal yang di Kemenkyu ini. Waduh, rakyatnya semangat berapi-api. Hebat ini, hebat Pak Mahfud. Tapi tiba-tiba kok sandiwaranya kok timbul jadi pepesan gitu. Pepesan kosong. Ya, ini permainan apa? Ya, rakyat sangat kecewa loh hari ini. Jangan-jangan permainan kalian di atas itu ya sehingga menimbulkan rakyat tidak percaya seperti yang dikatakan Ibu Ipung itu. Memang kita sudah tidak percaya lagi melihat pemerintah ini kalau ada permainan ini. Kalau ada yang mengatakan begini Pak Sukiwi, sebenarnya 3 orang ini, maksudnya Menteri Keuangan, Menko Polhukam, Kepala PPATK, memang orang-orang yang kapabel, orang-orang yang bisa dipercaya, punya integritas, tapi kelihatannya timnya atau orang-orang di sekitarnya yang mungkin salah menyajikan data atau menerjemahkannya sehingga akhirnya ada silang pendapat ini yang membingungkan masyarakat. Kalau Anda setuju atau tidak dengan pendapat seperti itu Pak Kiwi? Kalau saya sangat tidak setuju. Karena apa? Kita tahu
Menko Polhukam dan Pak Ivan di PPATK ini bukan orang-orang biasa. Mereka ini orang-orang profesor, orang-orang pintar semua. Nggak mungkin mereka menelan masukan-masukan itu. Ini sepertinya sudah ada kong kali kong bahwa nanti kita udahlah kita damai aja lah. Ini kembali lagi kepada presiden lah. Hanya presiden yang bisa mengambil tindakan tegas dalam hal ini. Serius nggak untuk memberantas korupsi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Godes. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Iya, bila ada 3 pendekar baik bertemu, maka di suatu waktu salah satu dari pendekar itu ingin disebut terbaik dan lain-lain. Saya melihat, saya dalam hal ini kasihan kepada Bapak Presiden ya Pak Jokowi disuguhi keributan-keributan. Dari mulai kasus Sambo, Irjen jual sabu, dari Rafael, kemudian ada pemilu diundur, terima, ada under 20 gagal, ada KPK memberhentikan direkturnya, ada kasus 349T. Ini aneh. Sekarang saya bilang 349T ini transaksi mencurigakan, diduga TPPU, bukan tipu-tipu ya, saya bilangnya TPPU. Kalau sekretaris anggota bicara hal yang sama tapi data beda, ini kita perhatikan dulu mereka membacanya pakai kacamata apa? Apakah merah, apakah hitam, apakah rainbow, pelangi atau putih. Jadi saya melihatnya di sini ada tujuan-tujuan tertentu. Kalau ketua yang benar dan baik adalah dia bertanggung jawab atas kekeliruan sekretarisnya atau anggotanya. Jadi bila gagal maka itu kegagalan ketua. Tetapi bila berhasil, maka itu bukan keberhasilan ketua, tapi keberhasilan daripada sekretaris dan anggotanya. 349 ini akhirnya akan menghasilkan pansus, terbentuknya Satgas, Satgas dibentuk untuk memeriksa Satgas. Ini buat saya sebagai rakyat aneh, lucu, capek deh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Jangan capek juga Pak, tetap mencintai negara ini. Kalau kita dengar pendapat dari pemirsa Metro TV ini Bang Gaudens, kan ini kan akhirnya jadi ada beberapa hal ya. Tadi Bu Ipung mengatakan, ini semua sandiwara, ini sudah diselesaikan di belakang layar. Kalau Pak Ondo juga bilang ini aneh, lucu. Bagaimana ini Bang Gaudens? Ya, saya meminjam istilah Ibu Ipung ya, ini seperti negara dongeng gitu. Negara dongeng, Mengapa disebut seperti negara dongeng? Karena undang-undang sebetulnya sangat jelas dan tegas, tidak perlu ditafsirkan yang lain-lain. Hasil analisis PPATK itu disampaikan kepada aparat penegak hukum. Dan itu yang sudah dilakukan selama ini disampaikan ke KPK, kepada kepolisian, dan kepada Kejaksaan Agung. Memang dalam beberapa tahun terakhir itu hasil laporan PPATK itu jarang sekali ditindaklanjuti. Yang ditindaklanjuti itu di bawah 60% ya. Datanya begitu? Ya, data yang ada seperti ini. Ini datanya benar tidak? Jangan-jangan nanti data yang berubah-ubah terus juga nih. Dan itu yang disampaikan, itu yang disampaikan oleh PPATK kepada Komisi 3 beberapa waktu lalu. Tetapi yang ingin saya katakan, kadang-kadang tidak bisa ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum itu karena data yang disampaikan oleh PPATK itu tidak terlalu valid. Nah, dalam kerangka itu mestinya Komite TPPU yang dipimpin oleh Mahfud ini tidak lagi berperan untuk menyelidiki kasus. Karena penyelidikan kasus itu harus menjadi kewenangan aparat penegak hukum. APH, ya. Walaupun di dalam komitenya yang dipimpin oleh Mahfud itu anggotanya juga sebagian besar ada aparat penegak hukum, yang ada Kejaksaan Agung di dalam situ, ada kepolisian di dalam situ, ada bea cukai, ada pajak di dalam anggota tersebut. Nah, kita hanya mau mengatakan janganlah sekali-sekali membiasakan diri menyelesaikan persoalan yang terkait dengan hukum ini secara musyawarah dan mufakat. Penyelesaian secara adat seperti inilah yang membuat bangsa ini tidak pernah keluar dari persoalan korupsi. Korupsi itu walaupun dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, yang mestinya diatasi
bukan dengan cara-cara biasa, tetapi yang dilakukan pembentukan Satgas Komite TPPU inilah cara-cara biasa, bukan cara luar biasa. Kalau mau luar biasa, serahkan semua data yang ada itu kepada aparat penegak hukum, biarkan itu diselesaikan di meja hijau, sehingga di sana ditentukan siapa bersalah, siapa yang tidak bersalah. Kalau sepanjang kasus ini yang digembar-gemborkan kepada masyarakat, justru yang disudutkan itu adalah Sri Mulyani, tidak saja sebagai Menteri Keuangan, juga sebagai bendahara negara. Sebagai bendahara negara, di sana ada korupsi, tentu ini persoalan besar yang mencoreng, dan juga tadi saya katakan kasus ini justru menggerus wibawa Sri Mulyani, martabat Sri Mulyani, yang juga selama ini kita percaya satu-satunya Menteri Keuangan yang dipercaya di dunia ini, Sri Mulyani ini. Tadi Pak Onur dari Bekasi, Jawa Barat, Bang Oden sampai mengatakan begini, di bagian awal ya, kalau ada 3 pendekar, kalau mereka bergaul, nanti lama-lama ada yang ingin disebut pendekar terbaik. Nah ini saya kasihan kepada Presiden yang menjadi atasan dari 3 pendekar ini. Ini bagaimana, Bang Oden? Sebetulnya saya tidak perlu kasihan juga kepada Presiden, karena Presiden sampai saat ini kan belum turun tangan untuk kasus ini ya. Saking percayanya kepada anak buahnya, jadi diserahkan kepada anak buah, Bang Oden. Ya, kalau di dalam konstruksi Undang-Undang Dasar 45 itu, pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan itu adalah Presiden. Perbuatan anak buahnya itu menjadi tanggung jawab Presiden, harus diambil alih gitu. Kepala pemerintahan Tadi saya umpamakan sebagai orkestra, ada konduktor itulah yang menentukan kemana irama musik yang dimainkan itu. Kalau ada yang terlalu kuat, kurangin kekuatanmu, ada yang terlalu lemah, naikkan kekuatanmu, begitu ya. Di sini Presiden belum memperlihatkan seperti konduktor yang baik itu tadi. Bang, tapi ini kan akhirnya kalau tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, dengan terang benderang, kan akhirnya rakyat jadi bingung. Yang salah ini siapa? Satu. Mungkin terbalik ke lo ya. Bagaimana, Bang? Rakyat sudah tidak bingung lagi. Oh. Setelah menyaksikan apa yang terjadi di Komisi 3, di sana ada Mahfud, di sana ada Sri Mulyani. Ya memang pintar sih Sri Mulyani ini. Tapi kan begini, Bang. Ini kan kalau untuk saya bilang ini buah si malakama, Bang. Ketika ternyata misalnya katakanlah Sri Mulyani salah misalnya, maka ini kan bisa menggerus kepercayaan kepada bendahara negara, pajak dan segala macam, masyarakat kan bisa jadi enggan gitu. Tapi kalau kemudian ini juga kena ke Mahfud MD yang selama ini kita percaya betul adalah orang yang jujur, orang yang benar dan punya kemampuan, beliau profesor juga. Ini kan akhirnya juga jadi kontraproduktif kepada kepemimpinannya yang membawahi juga salah satunya masalah hukum. Bagaimana tuh, Bang? Ya mungkin pelajaran yang baik buat rakyat itu jangan menggadaikan semua kepercayaan itu. Dilihat-lihat juga kasusnya. Di dalam kasus ini kita harus katakan elok nian kalau Mahfud itu menyelesaikan persoalan ini selaku ketua Komite TPPU itu menyelesaikan secara internal sebelum ini diledakkan. Ini kan seperti bom waktu nih, tiba-tiba dibomkan dan mengesankan Sri Mulyani itu pada posisi yang sangat terpojok gitu. Tetapi setelah Sri Mulyani menjelaskan di Komisi 3, kok pintar ya. Atau jangan-jangan tadi sebelumnya sebenarnya ada juga informasi, tapi ini informasi off-air, bahwa jangan-jangan karena di kasus Sambo, Pak Mahfud itu mencetuskan blung begitu dan akhirnya bergulir dan terbuka semua. Itulah yang membuat Pak Mahfud akhirnya jadi percaya diri bahwa ini barang ini pasti ada korupsi, ini ada kejahatan. Sehingga dicetuskan juga lah, pertama angkanya memang 300 bulat, kemudian di sekian hari kemudian berubah menjadi 349. Jangan-jangan kepercayaan diri seperti itu, Bang, yang membuat akhirnya Pak Mahfud mencetuskan kasus ini. Ya pada satu sisi kita harus katakan bahwa bangsa ini membutuhkan orang-orang seperti Mahfud yang ceplas-ceplos, tetapi terkait dengan kasus-kasus tertentu, apalagi yang berhubungan dengan bendahara negara, tentu perlu lebih selektif gitu ya. Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Tidak semua yang dikatakan Mahfud itu benar, tidak semua yang dikatakan Sri Mulyani itu salah gitu kan. Karena itu masyarakat sekarang itu udah pintar, apalagi ketika
menyandingkan data, masyarakat menjadi paham. Tetapi saya katakan mestinya ini tidak diselesaikan secara kekeluargaan di Satgas Komite TPPU. Serahkan aja kepada aparat penegak hukum, biarlah hukum yang berbicara. Bagaimana ujung dari kasus ini kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini pemirsa. Bang Gaudens, ini kan kasus yang besar ya, 349 triliun. Ada yang pernah menggambarkan itu, wah luar biasa deh itu magnitudenya. Tapi kalau kemudian ternyata mengecil begitu rupa, sehingga misalnya kasusnya katakanlah di dalam kasus terakhir kan diduga mungkin 3 triliun begitu ya. 3 triliun juga bukan sedikit. Tapi kan ini akhirnya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat. Supaya itu tidak terjadi, Bang Gaudens, bagaimana? Ya, pertama-tama kita katakan dalam kasus ini, siapapun yang menang itu akan menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Iya sih. Ini kasus yang tidak ada guna, yang sebaiknya diserahkan kepada aparat penegak hukum, ketimbang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Apalagi diselesaikan secara secara musyawarah mufakat di dalam Satgas Komite TPPU. Di dalamnya itu ada penuduhnya, ada yang tertuduh di dalam itu bersatu di dalam jadi aneh. Satgas itu aneh. Jadi aneh, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pelajaran besar ke depannya. Perlu bijak lisan aparat pemerintah ya. Jangan segala sesuatu itu digembar-gemborkan keluar sebelum diyakini betul kebenarannya, sehingga orang tidak mengatakan asbun gitu ya. Yang ketiga, kepada masyarakat juga jangan menggadaikan seluruh kepercayaan kepada para pejabat yang pada akhirnya di dalam kasus ini sangat terlihat bahwa pada akhirnya semuanya tahu sama tahu gitu untuk kasus ini gitu, tahu sama tahu sehingga diselesaikan di dalam komite. Tapi penyelesaian hukum oleh APH, aparat penegak hukum, apa masih bisa Bang terjadi Bang? Karena kan kalau lihat yang diduga ada kasus ini kan sudah dari tahun 2009, 14 tahun yang lalu. Ini kasus selama 14 tahun yang sebagian kasusnya itu sudah diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Sudah diselesaikan sebetulnya? Sudah diselesaikan. Bahkan sudah ada yang dipenjara kok. Gayus itu termasuk dalam kasus ini kan. Oh begitu? Gayus Tambunan. Ini kan sudah diakumulasi menjadi besar. Karena itu kita katakan memang penyelesaian yang paling bagus itu oleh aparat penegak hukum. Karena bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Supaya pasti kalau tuduh-menuduh seperti yang dilakukan sekarang ini kan hanya menimbulkan polemik dan memberi kesan bahwa ada yang ingin memanfaatkan momentum ini karena di tahun politik siapa tahu ada gainnya itu untuk menjadi mungkin wapres atau apa gitu kan. Hal-hal seperti ini yang harus dicegah. Karena itu belajarlah untuk menjaga lisan, jangan sampai lisan itu mendahului akal gitu. Itu aja sih. Di instansi-instansi yang terlibat Bang, kan kita akhirnya kalau saya sih melihat ini ada hikmahnya juga. PPATK akhirnya kita tahu bahwa sekian laporan hasil analisis itu diberikan. Menurut PPATK banyak yang tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Harusnya kan ada perbaikan Bang setelah peristiwa ini. Kira-kira itu bisa terjadi tidak? Ya, Komite TPPU ini dibentuk oleh Kepres itu untuk mengkoordinasikan tindak lanjut dari temuan PPATK. Kan di dalamnya itu ada Kejaksaan Agung, ada kepolisian, penegak hukum, ada aparat penegak hukum di sana kan. Mestinya mereka lah yang menindaklanjuti, diselesaikan. Kalau tidak selesai ditanyakan. Jangan-jangan komite ini tidak pernah
bekerja selama ini. Itu kan pencurigaannya. Jangan. Ketika ribut kasus ini baru kita dengar, oh ada komite ini yang sedang bekerja gitu kan. Jangan-jangan bekerja Bang, tapi mungkin hampir tidak pernah ngopi bareng sehingga akhirnya komunikasinya kurang lancar, itu doang Bang. Ya mungkin pengaruh COVID kali ya. Oh iya. Kerja dari rumah masing-masing, jadi diam-diam gitu. Tiba-tiba itu meledak kasus kan. Iya. Padahal Mahfud itu ketua komite, anggotanya Sri Mulyani. Kenapa nggak diselesaikan di dalam aja? Atau pada saat COVID itu kan kita kebanyakan pakai Zoom Bang. Zoom itu kan kadang-kadang suka hang begitu kan, sinyal hilang begitu. Akhirnya komunikasi kurang lancar. Karena itu perlu penyelesaiannya secara jelas. Bila perlu di DPR itu diselesaikan sesuai dengan kewenangannya. Baik. Pansus bisa dibentuk, tetapi yang paling penting itu aparat penegak hukum mulailah bekerja. Gitu. Kita tunggu ujung dari kasus ini. Bang Gaudensius Suade, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang. Pemirsa, harus kita katakan, rakyat kecewa dengan babak-babak akhir dari drama transaksi mencurigakan yang digaungkan Mahfud MD. Wajar pula banyak yang menolak dan tidak lagi berharap dengan langkah Mahfud untuk membentuk satuan tugas atau satgas untuk mengusut transaksi janggal 349 triliun rupiah itu. Mari kita doakan supaya akibat dari peristiwa ini tidak melemahkan semangat anti korupsi dan juga tidak menggerus kepercayaan kita. Kita harus percaya bahwa pemimpin kita mengusahakan kesejahteraan kita. Saya Leonard Samusi, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, kejujuran Anda, dan juga komunikasi satu sama lain. Selamat pagi, sampai jumpa.